bisa sifat terus selain sifat, hal yang terdapat dalam sifat Sifat. watak, ya, karakteristik, cara berinteraksi dan Jadi. keseluruhan atau personality, keseluruhan pada diri seseorang. Ya. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi, bagaimana dia bereaksi, berinteraksi dengan individu lain. Hmm. Definisi lain, keseluruhan karakteristik atau sifat karakter. Tahu ya, dan perilaku yang unik dan apa namanya pada setiap individu. Pasti setiap individu itu punya keunikan masing-masing ya, yang atau ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Mungkin orangnya ramah, banyak senyum, ya berarti kepribadiannya baik ya, suka menolong, rendah hati. Dari pengertian sudah bisa anu ya, adik-adik ya, bisa dibayangkan ya, bisa tahu ya, bisa dimengerti. Terus kenapa masuk tes kepribadian ini ke dalam kategori tes SNBDP? Kenapa penting? Ya, karena dalam mencari apa namanya peserta didik itu nggak hanya pintar dalam akademik saja ya, tapi juga jiwa. Jiwa itu menyangkut hati ya, perasaan, kondisi yang tidak terlihat ya, anak-anak ya, kondisi di dalam jiwanya itu. Biar apa namanya dalam nanti melanjutkan studi itu memang benar-benar siap baik Oh. mentalnya, nggak hanya fisik tapi juga mental juga itu dibutuhkan oleh adik-adik semuanya. Nanti ini juga penting juga ya, ya kalau adik-adik udah lulus apa namanya madrasah aliyah atau SMA. Nanti kalau mau jadi mahasiswa juga ada namanya tes kepribadian atau psikotes. Seperti itu. Oke, next selanjutnya aspek utama apa saja? Ini ada fisik yang paling mengaruhi ya, fisik, psikologi, sosial, emosi. Jadi keseluruhan itu ya, dari fisik penampilannya, postur, ekspresi wajah. Itu juga bisa dilihat ya dalam tampilan fisik. Oh, orang ini bagaimana dengan ekspresi wajah yang menyeramkan kah atau menyenangkan atau menyedihkan atau bahkan menjijikkan ya. Semoga nggak ada yang menjijikkan. Terus yang psikologis ini tentang pikiran, perasaan, motivasi. Ini tentang jiwa kalau psikologis. Kemudian sosial, cara seseorang untuk berinteraksi ke sesama individu lain, antar individu lain. Komunikasi, terus hubungan, bagaimana hubungan dengan teman-temannya itu bagaimana, baik apa enggak. Terus yang terakhir emosi, perasaan, reaksi, kontrol emosi. Jadi aspek utama ini merupakan keempat-empatnya itu satu kesatuan yang menyeluruh yang akan menjadi kepribadian orang tersebut. Ya, bagaimana cara berpikir, berjalan, ya, terus berinteraksi, cara berbicara itu semuanya dinilai dari itu ya. Selanjutnya, stabilitas. Ya, yang pertama ini merupakan stabilitas. Karakteristik kepribadian itu yang pertama stabilitas. Itu merupakan konsistensi dalam perilaku dan emosi. Bentar. Oke. Konsistensi tahu ya, adik-adik ya. Apa itu konsistensi? melakukan kegiatan secara rutin, Apa? melakukan kegiatan secara rutin atau rutin. Ya, rutin, istiqomah, Terus menerus. terus menerus ya. Betul Rajin. sekali.
Oke, ini merupakan ciri-cirinya karakter yang melekat pada diri seseorang. Selain itu, kemandirian. Adik-adik udah siap belum nanti kalau mondok gitu kan? Terus jauh dari orang tua, mungkin yang dari Aceh ya. Mungkin kalau dari Aceh itu daftarnya di IC Aceh ya, Iya, Aceh Timur ya. iya. Dan itu juga walaupun dalam satu wilayah, mungkin juga Satu jauh pulau. dari rumah juga ya, butuh kemandirian. Terus yang ketiga kreativitas anak-anak ya, kemampuan berpikir dan berinovasi. Jadi kalian tuh berpikir juga butuh kreativitas ya. Kalau misalnya kalian apa namanya jauh dari orang tua, berarti harus mandiri ya, berpikir kreatif, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jangan menggantungkan eh, kalau biasanya mama-mama, papa-papa gitu kan, apa-apa mama gitu kan, dibantu sama orang rumah lah. Kalau nanti boarding atau berasrama siap-siap untuk mandiri, siap-siap untuk kreatif, ya, kegiatan menyibukkan diri. Kemudian yang keempat empati. Empati udah tahu ya, empati itu apa? Kemampuan memahami perasaan orang lain. Jadi dalam kehidupan bersosial itu kita juga perlu ikut berempati ya, ikut merasakan perasaan dari orang lain. Ya, kalau ada orang lain yang sedang sedih, kita juga harus ini ya, ikut merasakan kesedihannya, dan menjawab perasaannya mereka. Terus yang kelima, kedisiplinan. Disiplin. Ini kalau adik-adik udah biasa boarding ya, insya Allah disiplin ya. Kemudian yang keenam, kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi. Dan ketujuh, kemampuan beradaptasi. Nih, ada mungkin ada yang harus di-mute. Siapa nih? Kak Ahmad Alifah. Bisa di-mute ya, biar gak mengganggu. Oke, selanjutnya ini teori-teorinya mungkin bisa terbaca ya, adik-adik ya. Ini teori dari Big Five Personality. Ini yang dicetuskan oleh Oliver P. Jones. Ini ada 5 tentang interaksi sosial, pengelolaan emosi, rasa empati, motivasi belajar, dan keterbukaan. Itu apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, extraversion atau interaksi sosial. Individu dengan extraversion atau interaksi sosial yang tinggi ini lebih mudah dalam bersosial dan memiliki energi yang cukup banyak untuk dikeluarkan ketika berada dalam situasi sosial. Jadi ini individu yang apa namanya suka berinteraksi, suka mengajak mengobrol itu ya, tidak diam-diaman ya ini apa namanya suka berinteraksi, bergaul. Kalau yang punya extraversion atau interaksi yang sosial yang rendah, ini cenderung Berapa ya? pendiam gitu kan. Terus menghemat energi ya, mempunyai energi yang Iya. rendah atau sedikit untuk melakukan aktivitas di lingkungan Hah? sosial. Jadi kita itu hidup bermasyarakat, hidup dengan Oh, ini cowok teman-teman, orang ini. ya, hidup dengan orang lain. Itu butuh dengan interaksi. Tapi terkadang ada yang apa namanya suka ngomong, suka berbicara, ya aktif dalam berkomunikasi. Tapi juga ada yang pendiam. Kalau nggak penting-penting amat, nggak ngomong gitu ya. Itu merupakan bentuk interaksi. Tapi ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu ya skalanya seperti itu. Tinggal adik-adik biasanya yang mana ini? Kalau di kelas suka yang interaksi sosial yang tinggi apa yang rendah? Tinggi. Tinggi. Tinggi, Masya Allah ya. Tinggi, Nanti tinggi. harus berlatih ya.
Yang masih malu-malu berlatih, ayo. Rendah. Ya, ya, yang masih rendah berlatih untuk percaya diri. Mungkin dengan kegiatan yang apa namanya, yang dari kecil dulu menyapa teman, menanyakan kabarnya, atau bercerita tentang hobi, kesenangan, ya. Itu untuk melatih interaksi kita kepada teman. Biar nanti lama-lama kita akan punya sifat yang openness. Ya, openness itu terbuka, ya, bisa mengungkapkan perasaan-perasaannya. Oke, mungkin ini bisa di mute. Siapa ini? Halo, biar nggak mengganggu temennya. Di mute. Jelajah. Di mute semua. Kak Nur kayaknya nggak bisa mute ini. Buat mute. Masih semangat ya, adik-adik ya. Masih. Oke. Masih. Terus interaksi sosial sudah. Selanjutnya yang kedua, agreeableness. Ini rasa empati. Ini juga harus kita munculkan. Kalau selama ini kita merasa diri kita itu cuek, yuk kita sekarang lebih peka. Tahu ya peka ya, lebih sensitif lah dengan teman sekitar, dengan masyarakat sekitar. Ini juga ada pembagiannya, ada dimensi yang tinggi dan ada yang skornya rendah. Kalau yang tinggi, coba kita baca dulu. Individu yang memiliki skor tinggi di dimensi tersebut cenderung untuk lebih mudah dalam bekerja sama dengan orang lain, senang membantu orang lain dan mempunyai empati yang tinggi. Ini contohnya kalau kerja kelompok, ya, tugasnya apa, terus jobnya apa, itu dikerjakan, berkumpul, terus mengutarakan pendapat, terus ringan tangan. Ringan tangan itu artinya em, apa namanya, suka membantu, senang membantu. Itu ya, itu yang punya empati yang tinggi. Terus kalau empati dengan apa namanya dalam urusan perasaan ya, ketika ada teman yang sedih kita hibur ya, kita ikut merasakan kesedihannya. Bukan kita sedih bareng, bukan ya. Nanti malah nggak ada yang menghibur. Gitu. Kalau ada yang bahagia, kita juga ikut merasakan kebahagiaan. Tuh. Terus sementara individu dengan skor rendah di dimensi ini atau empati ini lebih cenderung untuk kompetitif dalam menghadapi orang lain, tidak dapat bekerja sama, bahkan bisa melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain tanpa masalah. Jadi lebih individualis, lebih kompetitif ya, suka apa namanya ya, lomba gitu ya, kejuaraan. Intinya yang apa bersaing lah tuh. Dan agak sukar ya, sukar agak susah untuk diajak bekerja sama. Itu kurang rasa empati. Atau dengan bahasa mudahnya inilah ya, antara cuek dan tidak cuek gitu ya, adik-adik ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, motivasi berprestasi. Ini Kak Nur sudah lihat nih motivasi kalian ya dalam mengikuti Bimbel Ainun Habibie, di mana teman-teman kalian mungkin yang di luar sana kalau malam ini mungkin sudah ada yang tidur ya, ada yang mungkin nonton TV, ada yang Main mungkin game. game. Nah, tapi kalian semuanya hebat ya. Malam ini digunakan untuk belajar, terus untuk mengasah kemampuan, mengembangkan kemampuannya ya dalam memahami apa namanya, dalam berusaha, dalam berikhtiar. Tuh. Motivasi berprestasi ini juga ada skalanya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Terus, kalau yang tinggi bagaimana? Ini punya tingkat perhatian yang tinggi. Ini kalian juga antusias sangat kan dengan bimbel ini. Terus mencari ada nggak ya bimbel persiapan SNPDP? Ini kalian bisa tahu dari mana?
dari guru atau ada yang inisiatif cari sendiri di sosmed atau gimana? Dari IG. Oh, Cari dari IG sendiri. ya. Dari IC Gorontalo. Oh, malah dari IC Gorontalo. Ya, itu berarti kalian punya antusias dan perhatian yang tinggi sekali. Terus memiliki kontrol impuls yang baik atau respon, serta berpikir dengan cara yang rinci dan terorganisir. Saat mengerjakan sesuatu, mereka juga pada rencana awal yang sudah dibuat. Biasanya kalian sudah punya rencana ya. Kalau malam harus belajar bimbel, mengatur waktu, manajemen waktu. Terus kalau pagi harus belajar di KBM-nya pagi, itu ya. Sudah ada kegiatan yang sudah terstruktur, terorganisir, seperti itu. Dan ingat tujuannya gitu ya, adik-adik semuanya. Kemudian selain itu, ciri yang punya motivasi berprestasi yang tinggi ini selalu memikirkan bagaimana perilaku mereka dapat memengaruhi orang lain dan sangat taat terhadap tenggat waktu sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Jadi enggak yang bertele-tele, mageran atau yang mengending-ending apa ya, mengulur waktu gitu ya. Jadi semangatnya itu tinggi. Sedangkan yang punya apa motivasi berprestasi yang rendah ini kurang terstruktur dan kurang terorganisir karena kan bebas ya nggak ada tujuan nggak ada kegiatan atau agenda kalau kalian kan ada agenda wah berarti nanti malam ada bimbel nih jadi harus mempersiapkan diri waktu tenaga ya Bang Arif mempersiapkan ada. kuota juga dan lain sebagainya Bang Abang dan keluar negeri sering. dan ini juga Ya, kan yang sering punya keluar juga. motivasi Kalau berprestasi kalau ke rendah, Malaysia, Singapura. yang rendah Iya. itu juga suka menunda-nunda ya untuk Hah? menyelesaikan tugas penting dan Enggak. terkadang melewatkan. Ada juga kerjaan sambil jalan-jalan. Ya, Udah. halo, Ya juga, yang ada juga. yang ngobrol, ayo di mute. Hah? Kayak mana? Ya, oke ya, adik-adik ya, bisa dipahami ya untuk motivasi berprestasi ya. Sudah Paham. bisa bisa juga jawab lewat chat ya. Kemudian yang ke berapa ini? Masih ingat belum? Masih ingat gak? Yang keberapa? Openness. 11. Terakhir. Ini sudah. Yang terakhir, openness. Ini keterbukaan. Ini kalian, ya adik-adik, Ya, ini poin punya yang terakhir. keterbukaan yang tinggi. Ya, atau tidak kolot. Atau yang modern lah ya. Cara berpikirnya itu modern. Enggak yang kolot, dibilangin susah. Kalau kalian sudah modern ya, adik-adik ya. Tanya sih. Tapi nanti mau buat satu-satu. Bagaimana itu? Ya, openness atau keterbukaan adalah dimensi kepribadian dengan karakteristik yang penuh imajinasi, wawasan. Jadi, apa namanya, imajinasinya itu luas, ya, membayangkan, pandai untuk apa namanya, punya cita-cita yang tinggi gitu ya, terus punya wawasan yang banyak dan apa namanya mau menerima perubahan zaman. Jadi zamannya sekarang di era digitalisasi, kalian mampu dan mau belajar digital ya. Seperti Zoom kayak gini kan belajar. Kan modern ya Zoom. Kalau yang mungkin konvensional kan ini ya masih di kelas duduk mendengarkan, datang duduk mendengarkan, harus hadir. Tapi ini yang kalian apa namanya mencoba untuk belajar yang versi yang online gitu kan, kan sesuatu yang baru. Kalian berarti sudah punya apa namanya keterbukaan atau modern gitu. Selain itu juga mereka juga menikmati pengalaman baru dan cenderung suka bertualang serta merupakan pribadi yang kreatif. Ini ya, ini merupakan ciri-ciri juga ya, adik-adik ya. Kreatif, inovatif, terus suka tantangan.
Biasanya seperti itu. Kemudian kalau sebaliknya, individu dengan openness yang rendah seringkali jauh lebih tradisional. Tahu ya, tradisional ya, kuno atau konservatif. Dan mungkin sedikit kesulitan untuk menerima ide atau pemikiran yang abstrak. Jadi kalau dikasih masukan atau sesuatu hal yang baru, menolak. Dia nggak mau menerima. Mereka tidak suka perubahan, tidak suka menikmati hal baru, dan tidak imajinatif. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan adik-adik di sini itu orangnya punya kepribadian yang openness. Terus apa lagi? Berprestasi, motivasi berprestasi, berempati. Terus apa lagi? Punya pengelolaan emosi yang baik. Ya, yang pengelolaan emosi udah belum ya? Belum ya kayaknya ya. Belum. Heeh. Belum. Iya belum ya. Belum. Punya pengelolaan emosi. Ya ini Kak Nur ulang yang ini ya, pengelolaan emosi ya. Ini bagaimana kalian bisa mengelola emosi. Macam-macam emosi itu ada banyak ya. Nah, ya ada emosi bahagia, sedih, lawannya sedih, bahagia ya. Terus apalagi? Takut, kecewa, terkejut, terus cemas, kayak gitu ya. Itu merupakan macam-macam emosi. Terus ini kalau skornya yang tinggi itu contohnya memiliki emosi yang stabil serta memiliki suasana hati yang baik. Tidak mudah khawatir, terus percaya diri dan cenderung optimis. Ini coba kalian pikirkan, renungkan kira-kira saya masuk ke skor yang tinggi apa yang rendah ya. Terus kalau yang rendah bagaimana? Yang rendah itu sebaliknya ya. Jadi sulit mengontrol emosi, tidak bisa melampiaskan emosinya. Terus merasa tidak aman, tidak percaya diri, dan cenderung pesimis. Jadi coba diraba-raba kalian kira-kira itu masuk ke dalam emosi yang mana ya. Kalau stabil ya, misalkan sedih tapi tetap kalian bisa belajar, bisa apa namanya mengikuti kegiatan sekolah ya walaupun dengan perasaan yang sedih mungkin ya hatinya lagi sedih tapi kalian tetap bisa membedakan ini saatnya belajar, ini saatnya bermain, saatnya berkumpul, berinteraksi. Itu berarti kalian bisa mengontrol emosi dengan baik gitu ya. Tapi kalau yang punya kontrol emosi yang tidak baik atau rendah itu ya cenderung apa ya mengurung diri, terus tidak percayaan diri gitu kan. Seperti itu mungkin dan cemas berlebihan. Itu ya adik-adik ya, mudah-mudahan adik-adik punya skor kepribadian yang tinggi ya. Ada ada 5 tadi ya yang dari Pak John tadi ya, teorinya Pak John. Ini Pak John ini. Nah, kalau di agama kita namanya kita punya apa namanya akhlak ya, punya akhlak yang baik, budi pekerti. Tuh. Oke, untuk materi ini insya Allah sudah paham ya, adik-adik ya. Allah. Insya Allah Paham. paham. Oke, yang susah ini tinggal tantangannya ya, menjalankannya. Gitu. Jadi PR buat adik-adik. Terus yang selanjutnya, ini ada contoh kelima apa namanya personality atau kepribadian. Senang bergaul, ini contoh untuk interaksi sosial terlebih dahulu. Senang bergaul dan menambah teman baru dari lingkungan pergaulan yang seluas-luasnya. Senang memulai pembicaraan dalam pertemuan dengan kelompok dan lebih banyak berbicara dibanding anggota-anggota lain pada umumnya agar suasana kelompok lebih hidup dan atau dinamis. Menyenangi acara bepergian bersama teman-teman dan melakukan kegiatan di luar rumah. Ini merupakan eh, skala yang skor atau skor yang tinggi ya dari kepribadian yang nomor satu atau interaksi sosial. Ini ciri-cirinya. Nanti di sub soal itu juga ada
contoh soal. Misalnya, jika ada teman baru ya datang dan belum kenal dengan kalian, terus kalian akan melakukan apa? Ya. Itu nanti Kenalkan jawabannya diri. ini ya, kalian jawabannya nanti cari yang terbaik gitu ya. Nanti habis ini selesai langsung kita latihan soal. Kemudian kita menentukan yang skor terendah dari interaksi sosial, yaitu pemalu, ya kebalikannya, pemalu dalam memulai keakraban dengan orang yang baru dikenal. Kalau saling menunggu, misalnya ada teman yang baru ini datang atau orang asing, kita kalau malu memulai keakraban berarti skornya rendah gitu ya. Jadi nanti cari jawaban yang skor nilainya tinggi atau paling maksimal. Gitu ya adik-adik ya. Iya. Terus senang bekerja atau belajar sendiri ya, serta menikmati keasikan sewaktu, mempunyai kesempatan bisa menyendiri, suka menyendiri gitu ya. Hidup atau senang dengan dunianya sendiri, asik dengan dunianya sendiri. Kayak orang kasmaran ya. Kalau kasmaran kan kayaknya dia hanya milih berdua gitu kan. Ya, adik-adik. Menahan diri untuk tidak berbicara sebelum diminta orang lain, atau terpaksa berbicara karena tuntutan situasi, sehingga terkesan kurang banyak berbicara dibanding orang lain pada umumnya. Oke, itu yang contoh extraversion atau interaksi sosial. Kita lanjut ke yang nomor 2, neurotism atau pengelolaan emosi. Coba skor yang lebih tinggi, yaitu yang pertama, bisa mengendalikan gejolak emosi yang berlebih untuk berpikir jernih ketika menghadapi masalah atau tekanan yang terasa berat. Kemudian tetap mampu menikmati suasana dan sikap santai ketika menghadapi atau tekanan batas waktu penyelesaian tugas yang mendesak. Ya, tidak cemas atau panik gitu ya, tetap santai ya, karena kontrol emosi. Kemudian selanjutnya mampu bersikap tenang dan terkendali ketika menghadapi situasi darurat yang menuntut kemampuan bersikap dan mengambil keputusan secara cepat. Ini Kak Nur bajak biar nanti kan pas menjawab soal itu tahu membedakan skor tinggi maupun yang rendah. Gitu ya adik-adik ya. Adakah yang mau membacanya? Kakak, Ada. Coba Kak Nur ini dulu selesaikan dulu yang pengelolaan emosi ya. Mana tadi? Yang skornya rendah itu cemas jika menghadapi hal-hal baru, bahkan bisa menjadi lebih gugup ketika ada kemungkinan bahwa saya akan menilai oleh orang lain, baik buruk, pandai, kurang pandai, cekat tambahan. Seperti itu ya, udah takut duluan ya kalau apa namanya belum mencoba, takut dicap apa gitu kan, cap nggak pinter atau apa gitu kan, lamban dan lain sebagainya. Merasa tegang ketika ada kejadian yang mati aktivitas penyelesaian tugas, lemah lembut dan cepat peka dalam mengenali kebutuhan atau masalah orang lain. Ini tadi termasuk dalam sub skor pengelolaan emosi yang rendah ya, adik-adik ya. Terus selanjutnya ada yang mau membaca tentang rasa empati. Ini berarti yang nomor 3. Oke, silakan. Yang warna kuning ya. Ya, yang warna putih. Warna kuning. Mudah bekerja sama dengan berbagai macam orang. Mudah bersikap ramah, akrab, dan berperilaku spontan tanpa perlu dipikir terlalu panjang kepada orang-orang lain yang ditemui. Berhati-hati dalam bergaul sehingga secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Berhati-hati dalam bergaul Kok sehingga sama ya? secara umum membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasa akrab dengan orang lain. Ya, ini Seperti sama. ya. Oh Apa iya, namanya? Double ya. Oh, pikir Salah cermat ketik aja sekali ini tambah. dan banyak pertimbangan sebelum bisa mempercayai orang lain.
bisa bertindak keras meskipun dirasakan oleh orang yang menerima tindakan tersebut sebagai sikap yang menyakitkan atau terlalu kaku. Jadi dari ke contoh-contoh ini adik-adik bisa membedakan mana yang skor tinggi, mana yang rendah. Bisa ya? Kalau yang skor tinggi ya ini tadi ya mudah bekerja sama, harap ya, spontan, punya kepribadian baik ya. Kalau butuh pertolongan ya kita tolong spontan. Nggak yang berpikir lama gitu kan. Terus kalau berhati-hati dalam bergaul, ini gimana? Masuk ke mana? Rendah. Membutuhkan waktu yang lama, yang rendah ya. Ya. Oke, udah pintar ya adik-adik. Terus kalau berpikir cermat sekali dan banyak pertimbangan sebelum bisa mempercayai orang lain, Rendah. rendah juga ya. Terus bisa tindak keras meskipun dirasakan oleh orang lain, dirasakan oleh orang yang menerima tindakan tersebut sebagai sikap yang menyakitkan, lalu kaku. Ini juga rendah. Tuh. Oke, selanjutnya tentang mengatur bab yang keempat. Keempat tentang motivasi berprestasi. Yuk, mengatur kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Tadi ciri-cirinya ya, terorganisir. Terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara bertahap dan teratur. Ini motivasinya tinggi sekali. Atau skornya tinggi. Rapi dalam menata barang-barang agar penempatannya mudah dikenali. Itu ya, adik-adik ya. Nggak melulu apa namanya belajar Berantakan, gitu kan, tapi tapi tetap ya nggak sampai sempurna. sana. Terus selanjutnya lebih memperhatikan cepatnya penyelesaian suatu tugas, meskipun kualitas penyelesaian dinilai oleh baik. Terus bisa merasa kebingungan jika dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas sekaligus dalam waktu yang sangat terbatas, karena berarti bahwa jadwal pengerjaan semuanya harus diatur ketat dan kurang sabar menyelesaikan tugas yang banyak menuntut penyelesaian secara hati-hati dan rinci. Ini ya, pokoknya yang skor tinggi itu yang baik, yang skor rendah itu kurang baik. Seperti itu dalam memahami nanti soal-soal. Terus yang terakhir bukaan. Ini skor yang tinggi. Menyenangi kegiatan menambah pengetahuan baru sebanyak-banyaknya yang mampu ingin tahu dan akan berpikir. Tadi karakteristik dari apa namanya openness tadi ya, suka tantangan, apalagi imajinatif gitu kan. Terus berusaha untuk selalu mencari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu, menyenangi keindahan daripada sekedar apa namanya unsur kegunaan, mungkin malah lebih menyenangi sesuatu yang indah meskipun orang lain dinilai kurang berguna. Terus menyenangi hal yang nyata, sederhana dan mudah dicerna atau dipahami. Menyenangi tindakan yang praktis, berbelit-belit sehingga secepatnya bisa diselesaikan, dan menghindari tindakan yang bisa menjadi bahan kunjing, memilih selera gaya perilaku biasa yang tidak menarik perhatian. Itu ya dia tentang Big Five personality, tentang kepribadian. Intinya nanti berpesan kalian ini dalam menjawabnya itu bisa semaksimal mungkin, karena soalnya itu mudah-mudahan ada ya. Jadi jangan terkecoh oleh soal, terkecoh oleh apa ya, perasaan, mungkin baper karena mungkin apa namanya, perasaannya panik dan lain sebagainya, kalian jadi mengerjakan salah atau salah. Oke, untuk materinya Kak Nur rasa sudah. Terus kita lanjut ke mana ya, sebentar, tentang soal-soalnya. Oke, apakah sudah terlihat adik-adik? Belum ya? Belum, Kak. Belum.
Belum. Bidan Nizam. Tak ni belum nampak. Oke ya, sudah ya. Sudah, Dah. Kak. Ada yang ikut open house tidak nanti? Saya. Saya. Insya Allah soal open house Kak Nur bedain ya, nggak sama dengan soal Repot open house itu tapi masuk intinya nilai hampir tesnya sama, apa? cuman beda-beda ini. Kalau Kalau Oke, yang sudah. IC Aceh ada nggak? Gorontalo, Aceh ada open house? Aceh ni ada Aceh hadir Aceh. Ada ya? Kayaknya Kapan? Ada. Sama juga besok Minggu ya? Ya. Oke. Oke. Selanjutnya ya, kita akan membahas soal. Ini contoh-contoh soalnya. Tentang tanggung jawab, ada kedisiplinan, ada rapati, dan macam-macam. Baik, siapa yang mau mencoba menjawab nomor saya, 1 saya dan Kak. membacanya? Yuk, silakan. Kak Almira Bilkis. Tony mendapatkan tugas matematika harus selesai tanggal 10 Februari 2024 deadline. Maka Tony akan menyelesaikan tugasnya tepat tanggal 27 Februari 2023. B. Kalau tugas lain menumpuk, Tony akan meminta izin 1 atau 2 hari setelah selesai deadline tugas. C. Tony akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal agar tidak terlambat deadline. Jawabannya C, Kak. Oke, kenapa jawab C? Karena itu yang sesuai dengan deadline. Di sebelum deadline sudah selesai tugasnya. Ya, merupakan kepribadian yang gimana? Kak Bilkis? Disiplin. Ya, disiplin, terus motivasi berprestasi yang tinggi ya, punya skor ini. Kak Almira Bilkis dari mana ini? Dari Batang, Kak. Oh, Batang. Oke. Batang ikut offline nggak? Ikut Nggak ya? open house. Ya, open house. Ikutnya open ya? Kalau yang offline nggak ya? Ya. Selanjutnya, terima kasih Kak Bilki. Selanjutnya, sekalian kita kenalan ya. Saya, Nomor 2, Nomor 2 yuk saya, nomor 2 Rizal saya. kok. Saya siapa? saya, Fazal. Jadi, saya duluan. Siapa duluan nih? Saya aja Gantian. Fazal. Berapa nomor Saya. berapa? Yang Saya nomor 3 duluan. aja. Oke, ya. Ketika saya gagal mencapai tujuan yang saya inginkan. Oke, Kak siapa? Kak Fazal. Zafran Ya, ya? Kak. Ya. Ya. Saya baca ya, Bu. Jawabannya apa? Ketika saya gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya mencari dengan sesama siapa yang tak turut hadir dalam kegagalan saya tersebut. B. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Jawabannya adalah Apa? Jawabannya apa? A. A? Ya, kok salah. Apa? Ya, kita kalau gagal itu harus mencari bersama siapa yang turut hadir dalam kegagalan saya. Apa yang turut andil dalam kegagalan saya tersebut gitu ya? Oke, Kak siapa tadi ya? Kak Fazal ya. Di sini Kak Nur luruskan. Ya mungkin kalau prakteknya seperti itu ya, Kak Anu. Tapi sebelum kita mencari siapa, itu alangkah lebih baiknya kita introspeksi diri dan memperbaiki upaya. Itu yang paling penting ya, Kak ya. Kak Fazal Zafran ya, yang D. Jadi hati-hati, jangan menuruti ego atau perasaan. Harusnya saya biasanya seperti ini, Kak Nur. Jangan begitu. Nanti dalam menjawab soal, cari yang terbaik terlebih dahulu. Itu. Jadi dalam mencapai
ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, maka saya harus bagaimana? Kalau D. orang punya kepribadian yang baik atau punya akhlak yang baik, karakter yang D, baik, Bu. harusnya D. seperti apa? D. Berarti D, ya, melakukan Ya. introspeksi dan memperbaiki upaya. Ya, tidak Iya. menyalahkan orang lain karena kita kan punya kepribadian yang baik nih, ya. Itu. Berarti kalau yang menyalahkan orang lain atas kegagalan, berarti punya skor yang rendah. Itu. Udah paham ya, Kak Fazal Zafran? Ya, Bu. Ya. Ya. Apa saya coba lagi Fazal dari mana? Darinya dari Aceh. Aceh. Oke, sip, jauh-jauh ya. Bismillah. Semoga apa namanya beruntung ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Oke, selanjutnya Saya siapa? Bu, saya Bu. Yang nomor 3. Saya. Bu. Ya. Oke, Rafa. Ya, Saya, Bu. silakan. Ya, Bu. Kali. Bila ada teman yang salah manggil nama saya, maka saya A. Tersinggung karena nama C, adalah C, kehormatan C. seorang. B. Saya C. tidak tersinggung. C. C, Saya C. mengingatkan C. keliruannya dengan C. baik. D. Saya mengingatkan dengan tegas agar dia jerah. Jawabannya C, C. Bu. C. Ya. C. Ada yang D ya. Kejam sekali. Cari yang kalau kita sebagai kepribadian baik, ya kita cari yang terbaik ya. Kita punya apa namanya akhlak yang baik ya. Saya mengingatkan kekeliruannya dengan baik. Seperti itu. Jangan langsung tersinggung. Lanjut, Jadi, Bu. ya, lanjut. Oke, udah paham ya yang ketiga ya? Paham, Bu. Bima, Bu. Gila. Empat. Gali. Kali ini. Bima. Bima. Ya, Kali. 4. Bima, habis Bima Bima. gali. Biar enggak. Anu, rebutan. Ya, 4. Ya, saya. Siapa nih? Bima, Bima. nanti gali. Jika ada hal-hal yang merusak rencana saya, maka saya saya sangat sedih dan marah mengapa hal kecil bisa merusak rencana besar saya. B. Tentu saja saya marah. C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. D. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Jawabannya D. Jawabannya apa? D. D D ya. katanya, Bu. D, kira-kira gimana kalau D? Kurang tepat. Kurang tepat ya. Cari yang paling tepat apa kira-kira? C. C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. Tahu ya evaluasi apa ya? Tahu. Tahu. Oke. Evaluasi itu menilai ya keseluruhan. Mungkin ada kesalahan ya. Sebelum menyalahkan orang lain kita ini dulu ya menilai apa sih yang salah gitu. Jangan langsung marah. Berarti kalau langsung marah kurang bisa mengontrol emosi. Berarti skornya rendah, masih rendah ya kalau sering marah-marah. Ya, jadi yang suka marah-marah siapa? Nanti apa namanya? Cepat tua nanti ya kalau marah-marah ya. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Gali berarti ya. Bima sudah. Makasih Bima. Bima dari mana? Berbes. Oh, Brebes. Oke, Brebes Jawa Tengah. Selanjutnya 5. Di lingkungan sekolah yang baru. A. Saya perlu waktu untuk mengenal teman-teman yang baru. B. Saya akan menunggu teman saya yang ingin berkenalan. C. Saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya. D. Jika ada yang ingin berkenalan, tentu saja saya senang. D. ya, D. D. Iya. Ayo, kurang tepat kalau D. A. Tadi ciri interaksi sosial. A. C. A juga kurang tepat. A, B, C, D. C. C ya jawabannya ya. Ulang. Kenapa C? Karena saya
saya langsung mampu akrab dengan teman-teman baru saya. Jadi orang yang punya interaksi sosial tadi kan Sudah. mudah akrab, Mudah. terus mudah bergaul, ya, suka berbicara duluan. Maksudnya nggak diminta itu dia menyapa duluan, ya. Langsung Terus menyapa. harus itu ya cari yang maksimal dulu ya, yang paling benar dulu ya. Ya. Itu ya, cari yang skor. Udah paham Nggak Mas? Halo? Iya, Sudah. sudah. Oke, nanti dalam menjawab soalnya jangan terpengaruh oleh apa namanya ya, eh, Malah menyesuaikan. apa ya perasaan ya. Cari yang maksimal, yang skor yang tinggi apa. Terus yang nomor 6. Saya, Bu. Siapa? Saya Bu. Zahra. Saya Bu. Saya. Nizam kayaknya dari tadi ya. Saya. Nizam. Iya, Bu. Ya Nizam. Nizam dulu ya. Saat pandemi tiba-tiba datang dan pembelajaran diganti dengan daring, maka saya mengikuti aturan dan melaksanakan dengan baik. Iya. Benar sekali. Walaupun kalian pas daring ada yang tidur dan lain sebagainya ya. Tapi pilih skor yang lebih tinggi. Itu ya, adik-adik ya, adik-adik ya. Oke. Ya, Kak. Oke. Selanjutnya. Udah ya, nomor 6 paham ya? Bu, Paham. boleh tanya, Bu. Jawabannya C, Paham. nomor 6. Nomor 6 jawabannya apa? Jawabannya C. Ini. Mengikuti aturan dan melaksanakan dengan baik. Ini ya, yang C ya. Ya. Oke. Terus nomor 7. Saya, Bu. Yuk, Valisa. Nomor 7, ketika ada masalah di organisasi yang harus diikuti dan berkaitan dengan tugas kewajiban saya, maka saya A. Mencari kambing hitam penyebab masalah, A. B. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya, biarkan masalah tetap berlangsung, D. Harusnya ada orang lain yang membantu menyelesaikan masalah ini. B. Tanggung jawab mencari solusi. Jawab dan mencari solusinya. Jawabannya apa? B. B. B ya. Tetap bertanggung jawab dan mencari solusinya. Gitu. Kalau ini mungkin disekorkan, ya mungkin ada yang nomor apa skor nilai 4, terus ada yang 2, ada yang 1, ada yang 0. Jadi anak-anak cari yang jawaban yang paling maksimal dulu, yang paling baik gitu kan? Ya, paling terbaik. Selanjutnya, Roni. Saya. Nomor 8. Adakah Roni? Kalau nggak ada ya silakan. Saya. Saya, Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Saya Bu. Saya, Bu. Mari supu kok. Iya. Roni adalah anggota OSIS. Ketika rapat OSIS berlangsung dan berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui. Bos yang ini mencoret nih. Hapus kali. Ya. Jawabannya A ya. Ini suaranya tadi Kak siapa tadi? Oke, berminat menyampaikan ide gagasan meskipun nantinya ide tersebut belum disetujui. Harus pede ya, harus percaya diri, tidak menunggu atau ragu. Ya. Oke, paham ya? Nomor 8 ya. Selanjutnya Ya, Kak. nomor 9. Saya. Siapa?
Bu, untuk Yuk, nomor Siti. 8 berarti apa jawabannya A? Nomor 8 jawabannya A. Oke, Bu. Makasih. Bentar, saya kecilkan. Nah, biar kelihatan. Kalau segini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Tulisannya masih aman. Ya, oke. Yuk, nomor 9. Saya, Bu. Saya, Bu. Yes, Siti. Nomor 9. Saya mengajukan usulan kepada teman saya. Namun saya merasa usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. D. Berusaha mencari pembenaran agar usulan saya tetap diterima. B. Yang terbaik Mencari apa jawabannya? alternatif usulan lain yang lebih tepat. Ya, benar sekali. Yang B ya, adik-adik ya. Jangan sampai keliru loh. Nomor 10, siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Wikantia. Saya akan membacakan nomor 10. Ketika sedang presentasi di depan kelas, tiba-tiba lampu mati dan LCD mati. Maka saya melanjutkan presentasi menggunakan alternatif alat-alat lain. Ya, itu namanya kreatif ya. Jadi selain kita dituntut punya kepribadian baik, kita juga harus kreatif juga. Oke, selanjutnya nomor 11. Yuk, waktunya tinggal 4 menit biar cepet. Saya, Bu. Yuk, Nadifa. Setelah selesai mengerjakan tugas dari guru, saya Di. tugas tersebut apakah masih ada Jangan dulu dijawab. Jawabannya? Yang D. Oke, sip. Udah mulai paham ya? Adik-adik ya udah mulai pinter-pinter. Oke, jawabannya D. Meneliti tugas tersebut apakah masih ada kekeliruan. Walaupun Bu. pada realitanya apa? Tidur ya. Oke, atau scroll FB atau IG gitu ya. Ya, real. Oke, selanjutnya nomor 12. Kismika. Ketika mengerjakan soal yang sulit, saya berusaha menyelesaikan dengan baik dan mencari pemecahannya sebisa saya. Iya, pintar sekali. Oke, anak-anakku udah mulai paham ini adik-adik semuanya. Oke, nomor 13. Ada? 3 menit lagi. Yuk, Ahmad lagi. Jika dalam diskusi kelompok ada teman yang memiliki pendapat yang berbeda sedangkan saya ketua kelompok, maka saya mempertimbangkan pendapat tersebut. Oke, sip ya. Itu yang paling benar. Oke, nomor 14. Saya, Bu. Oke, silakan. 14. Saat sedang berjalan melewati kerumunan adik kelas yang sedang berkumpul, maka saya meminta izin dan permisi dengan senyum. B. Oke, gitu ya. Nanti dipraktekkan ya. Kalau lewat ya, permisi ya. Jangan malah membusungkan dada, jangan ya. Nomor 15. Dua menit lagi. Yuk, Mamduh. Yuk, Mamduh. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kelompok kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli terhadap mereka. Sikap saya melaporkan kepada guru agar diberi sanksi. Kurang tepat ya. Kalau yang C ya, yang paling tepat adalah D, menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Karena kan kamu tim pemimpin kelompok ya. Kalau bisa sebin menyelesaikan masalah masalah terlebih dahulu.
Namun jika belum bisa sudah dinasihati kok belum sadar temannya baru kita laporkan kepada guru. Seperti itu ya langkahnya ya. Iya. Jadi kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri sebelum ke orang lain. Gitu. Paham ya Mas Mamdu? Oke, insya Allah paham ya. Cari yang terbaik ya. 16. Saya, Ya, Bu. Bu. Yuk. Yuk, silakan. Saya, Bu. Ya, Syafa. Ketika saudara saya meminta bantuan untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukuman, maka tindakan saya, jawabannya yang A, menolak dan menjelaskan alasannya. Oke, harus tegas juga ya. Walaupun kita punya kepribadian yang baik, kalau itu sudah melanggar hukum, kita juga harus menolak dengan tegas. Dan alasannya apa? Itu nomor 17 ya sampai 20 ya. Kita lebih sedikit aja wes, nggak apa-apa. Nomor 17 ya. Saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kelas besok pagi. Kira-kira akan bagaimana? Jawabannya apa? Ya benar sekali. Saya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya 18. Saya mengikuti Olimpiade OSN mewakili sekolah saya. Maka saya Yang B. Yakin. Yang B. dengan usaha yang sudah dipelajari dan berdoa. Oke, bagus. Terus nomor 19. Ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, teman saya mendadak izin karena harus melaksanakan ibadah di gereja. Maka saya ya mempersilahkan ya, harus toleransi. Ya, jadi udah pinter. 20 yo, ini yang soal terakhir. Hari ini ayah dari teman dekat saya sakit keras dan membutuhkan biaya untuk ke rumah sakit. Maka Yang D. D. Saya memberi bantuan semampu saya. D. saya memberi bantuan semampu saya. Oke, adik-adik ya, tipsnya untuk menjawab soal-soal kepribadian, kalian cari jawaban yang paling benar, diusahakan yang paling maksimal, seperti itu ya. Dan insya Allah mungkin soal yang kepribadian mungkin hanya 10 soal ya. Jadi usahakan benar semua. Seperti itu. Itu gambarannya soal-soalnya seperti ini. Mungkin nanti di soal SN ada yang mungkin ketika saya telat masuk kelas, sebaiknya saya titik-titik apa. Kalian sudah tahu ya jawabannya. Sebaiknya ya izin, kenapa telat, seperti itu. Bu, mau nanya apa? Ya, Ini izin terima. ya pertanyaan siapa tadi? Raja ya? Ini izin dari mana, Bu? Halo? Ya, ini izin dari mana? Kak Fazal Zafran. Ya, ini izin dari mana? Mau tanya apa? Ini izin dari mana, Bu? Pak Nur kurang mendengar? Ini izin dari mana? Halo, adakah pertanyaan sebelum ditutup? Gak ada. Tidak ada. Ngantok. Tidak ada ya? Ada, Bu. Waalaikumsalam. Sudah paham ya? Sudah paham semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat selamat beristirahat. Semoga sukses. Tetap jaga kesehatan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Saya kembalikan ke Kak Sosri. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih banyak. Ya, terima kasih Kak Nur atas materi yang diberikan kepada adik-adik semuanya. Semoga manfaat berkah adik-adik semuanya. Semoga cita-citanya kabul.